Shalom untuk kita semua. Puji Tuhan, pagi hari ini saya mau membawakan renungan yang berjudul mengubah situasi atau keadaan yang buruk menjadi baik. Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Puji Tuhan, ternyata Tuhan sudah memberikan kepada kita perkataan dan hati kita di mana sama segambar dengan Tuhan. Perkataan seperti di Kejadian 1 ayat 2 dikatakan, bumi belum berbentuk, kosong katanya, gelap gulita. Tetapi dikatakan di sana, Tuhan berfirman, jadilah terang. Sering kita melihat situasi yang buruk, memperkatakan apa yang kita lihat. Firman Tuhan katakan, Tuhan melihat yang gelap, tapi dia tidak memperkatakan yang gelap. Dia memperkatakan apa yang dia mau, yaitu dia memperkatakan jadilah terang. Banyak orang melihat situasi dan memperkatakan apa yang dia lihat. Misalnya kondisi kesehatan. Ketika dia mengalami hal yang mungkin mengalami sakit, lemah, dia memperkatakan aku sakit, aku lemah. Tapi sesungguhnya kalau kita belajar dari firman Tuhan ini, kita memperkatakan aku sehat, aku baik-baik saja. Seperti firman Tuhan katakan di 3 Yohanes 1 ayat 2. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Artinya apa? Kita belajar dari firman Tuhan ini, ternyata hidup dan mati dikuasai oleh lidah itu. Perkataan kita itu sangat luar biasa, dipengaruhi dari jiwa kita. Jadi contoh kalau kita sakit, ternyata yang dirubah adalah akarnya itu jiwa. Di pikiran, semua ada di dalam pikiran kita dan perkataan kita. Jadi apa yang kita tanam dalam hati kita, itu yang akan keluar. Semua yang keluar dari mulut meluap dari hati, kata firman Tuhan. Sehingga untuk kita melihat situasi yang buruk, mengubah suatu menjadi baik, ketika kita berdoa, kita memperkatakan apa yang kita mau lihat, yaitu yang baik dalam segala sesuatu. Firman Tuhan katakan di Roma 10 ayat 8 bahwa firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Jadi kita belajar firman Tuhan ini supaya kita terus belajar untuk memasukkan firman Tuhan di dalam hati pikiran kita. Karena firman itulah yang tetap, yang tidak berubah. Apapun goncangan, firman itu tetap. Seperti Tuhan katakan, Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Yesus Kristus tidak berubah. Orang yang berubah, kondisi keadaan yang berubah, tetapi Tuhan kita tidak berubah. Perkataannya tidak berubah. Kalau kita memperkatakan seperti Amsal 18:21 dikatakan, hidup dan mati, kalau kita menginginkan situasi yang baik, mari kita perkatakan yang baik. Apapun kondisinya, kelihatan memang benar, nyata seperti itu. Tetapi sesungguhnya kebenaran firman Tuhan di atas kenyataan, di mana firman Tuhan kebenaran itu yang mengubah kenyataan. Situasi saat ini kita boleh lihatlah dalam kondisi apapun. Banyak situasi yang kita lihat lebih banyak ditawarkan adalah hal yang buruk, karena medsos itu menawarkan yang buruk itu harganya sangat mahal. Kalau ada berita yang baik, mungkin orang ya biasa-biasa saja. Tetapi itu sangat mempengaruhi pikiran kita, karena pintu jiwa kita adalah ketika kita melihat dan mendengar masuk ke dalam hati kita, sehingga pikiran kita akan berpengaruh. Tetapi kalau kita tetap berpegang kepada firman Tuhan, ternyata sungguh firman itu di dalam mulut dan hati kita.
Apa yang kita masukkan dalam hati kita, tidak usah diragukan lagi, yang keluar dari mulut kita pasti firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang tidak berubah. Itu Yesus, kebenaran itu. Yesus adalah kebenaran kita. Yang lain boleh kita lihat situasi tidak bisa dipungkiri. Kita lihat dan mengalami di depan mata kita. Mungkin ada saudara kita yang sakit, ada situasi ekonomi atau apapun kondisi Indonesia ini. Tetapi bukan memperkatakan itu. Kita memperkatakan situasi yang buruk itu kita rubah menjadi yang baik. Karena kita memperkatakan firman Tuhan. Semua bisa berubah, tetapi firman Tuhan tidak berubah. Mari kita banyak belajar dari firman Tuhan ini, memperkatakan. Kalau kita memperkatakan terus firman Tuhan, maka dikatakan berdoa tidak jemu-jemu. Saya percaya berdoa itu berkomunikasi, memperkatakan terus kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, memperkatakan Engkau Allah El Shaddai, Allah yang kuat. Kebaikan Tuhan tidak pernah berubah menjadi menurun. Kekuatannya, keperkasaannya, perlindungan pemeliharaannya tidak pernah berubah. Dia tetap memberikan jaminan bagi kita. Bahkan dia bersumpah kepada dirinya sendiri. Mengikatkan diri dengan sumpah. Artinya dia memberikan janji bahwa pasti firman Tuhan yang sudah keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Ada janji ganda, artinya kepastian. Seharusnya manusia yang bersumpah, tetapi ini Tuhan yang bersumpah, tidak ada lagi di atasnya. Artinya bahwa janji itu pasti terlaksana, digenapi. Karena Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Itulah firman Tuhan. Bilangan 23 ayat 19. Kita percaya ketiga firman itu terus hidup di dalam hati kita. Hidup di dalam lingkungan kita. Hidup kita perkatakan terus. Kita harus mengubah situasi dengan perkataan, di mana perkataan-perkataan yang membangun. Karena firman itu adalah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Dia sanggup membedakan hati pikiran kita. Bahkan dia menerobos sampai kepada tulang sumsum. Artinya kehidupan kita, ketiga firman Tuhan kita perkatakan terus. Secara tidak sadar, firman itu yang akan menyembuhkan kita. Dalam konteks kesembuhan seperti itu, dia akan mengubah sumsum yang dalam tulang itu adalah memproduksi darah, sehingga kita sehat, darah kita pun tetap sehat. Tentu kita mengalami kesehatan, seperti katakan tadi, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat dalam segala sesuatu, baik itu kesehatan, ekonomi, semua. Tapi kondisi masih seperti ini, saya sudah lakukan, teruskan terus sampai kairosnya Tuhan. Tuhan pasti senang ketika kita menyuarakan. Karena dunia sekarang ini menyuarakan hal-hal yang buruk. Membuat kita ragu, khawatir. Gereja Tuhan menjadi jawaban yang mengubah dengan memperkatakan. Mendeklarasikan firman Tuhan. Bahwa firman itu ialah yang mengubah. Seperti Tuhan katakan. Bahwa ketika Matius 4:4, manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mari Bapak Ibu, dimanapun kita berada, perkatakan yang baik. Mungkin ada saudara kita yang menjengkelkan, jangan dia menjengkelkan itu. Perkatakan, teman saudara saya ini baik, dia luar biasa dipakai Tuhan. Memang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama, tetapi kita berkata, aku punya saudara saya yang hebat dipakai Tuhan. Kalau kita melihat situasi yang buruk itu, tetap kita pikirkan itu. Yang bertepuk tangan adalah iblis. Kalau situasi keadaan apapun, mungkin gereja atau saudara-saudara kita jemaat seperti ada sesuatu hal yang menurut kita memang nyata seperti itu kurang baik. Tetapi kita tidak memperkatakan itu. Kita memperkatakan ini adalah milik Tuhan, gereja Tuhan. Dia adalah kepala gereja, tubuh Kristus yang akan mengalami proses pertumbuhan iman. Gereja ini bertumbuh dengan luar biasa. Apa yang kami doakan, mereka akan mengalami pertumbuhan. Waduh, luar biasa, karena setiap orang berbeda untuk pertumbuhan imannya. Pertumbuhan itu adalah di dalam tangan Tuhan. Sehingga damai, sejahtera, sukacita melampaui segala akal itu menguasai semua jemaat dan hati kita. Dimulai dari kita. Mari Bapak Ibu, perkatakanlah firman Tuhan. Karena hanya itu satu-satunya pegangan kita di hari zaman ini. Firman Tuhan yang tidak berubah. Dia berkuasa menerobos.
Dikatakan 2 Timotius 3:16 itu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah yang bermanfaat untuk mengajar berbagai kelakuan. Artinya bahwa firman itu ketika kita perkatakan, kita menerima kehidupan Allah, nafasnya Allah. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita membuka lembar demi lembar. Kita menerima asupan oksigen dari surga, nafasnya Tuhan. Kita mengalami kehidupan bersama dengan apapun situasi. Memang kita sudah diselamatkan, tapi kita masih ada di dalam dunia yang gelap ini. Dunia yang semakin jatuh, tetapi firman Tuhan kita pegang. Di dalam kegelapan itu malah nyata terang Tuhan terbit atas kita, atas Indonesia. Terima kasih Tuhan, kita bilang bahwa Indonesia mengalami pemulihan, restoration.